Saudara, kita membaca Mazmur 42, saudara, ayat 2-6. Mazmur pasal 42, ayat 2-6. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bila aku boleh datang melihat Allah. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara, dalam Mazmur yang sangat terkenal ini, pemazmur mengungkapkan kecanduan rohaninya, saudara. Kecanduan rohani. Kecanduan rohani, saudara sekalian, pada dasarnya adalah kehausan rohani pada tingkat yang sangat kuat atau sangat tinggi. Sedangkan kehausan rohani pada dasarnya adalah kehausan akan Tuhan. Jadi ini luar biasa, saudara, kalau seseorang sampai pada tingkat kecanduan ini, saudara. Ada tingkat kehausan rohani, maksud saya. Kenapa? Karena kecanduan rohani, ya, belum tentu dia memiliki kehausan akan Tuhan. Sebab banyak orang, saudara, kita melihat kelihatan kecanduan rohani hanya pada kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, seperti kegiatan-kegiatan seremonial, ritual, keaktifan dalam berjemaat, keaktifan dalam bergereja, melibatkan diri dalam pelayanan, membantu pekerjaan Tuhan. Oh, jelas manusia pada umumnya memiliki kecanduan akan hal itu yang kelihatan rohani, tapi belum tentu dia memiliki kehausan akan Allah. Ini dua hal yang berbeda. Tapi semua manusia, saudara, pasti memiliki kecanduan rohani. Siapapun dia. Entah itu agama yang dipercayanya benar atau tidak benar, pasti dia memiliki kecanduan rohani. Sebab semua manusia itu adalah makhluk roh. Tetapi beda ya, saudara, kalau kehausan akan Tuhan. Nah, ini tentu sering terjadi kerancuan antara kehausan terhadap kegiatan rohani dan kehausan akan Tuhan. Jadi orang-orang yang haus terhadap kegiatan rohani belum tentu haus akan Tuhan. Sebab dengan melakukan hal-hal rohani, mereka berharap mendapatkan perlindungan baik di dunia ini maupun di akhirat. Jadi tidak heranlah, saudaraku, kita bisa menemukan ada banyak orang yang memiliki kecanduan rohani yang keliru. Kalau kehausan akan Tuhan tuh, waduh, beda sekali, saudara. Beda sekali. Ini yang sebenarnya harus kita perkarakan. Oleh sebab itu, saudara, kita harus mengenal kebenaran. Iya, harus kenal kebenaran, harus mengerti kebenaran. Kita harus membedakan mana kecanduan rohani dan mana kehausan akan Tuhan. Memang ya, saudara, kita pasti akan melakukan kegiatan-kegiatan rohani itu.
Tetapi menjadi sia-sia semua kalau seseorang tidak memiliki kehausan akan Tuhan. Maka dimulailah kehausan akan Tuhan dulu, baru memulai semua itu. Kalau tidak, saudara, kita bisa menipu Tuhan. Maka tidak heran kalau dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, akhirnya Tuhan tidak kenal. Mereka berkata kepada Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, dan melakukan banyak mujizat. Ini orang-orang yang melakukan kegiatan rohani. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Ternyata hanya sibuk dengan kegiatan kecanduan rohani. Kelihatannya melayani, tapi sebenarnya mereka tidak haus akan Tuhan. Dan itu banyak dilakukan oleh sebagian besar orang Kristen. Kelihatan ke gereja, kelihatan melayani, entah jadi worship leader, entah jadi singers, jadi pemain musik, menjadi penerima jemaat, mungkin membawa kolekte, bahkan tidak menutup kemungkinan si pembicara juga pun tidak memiliki kehausan akan Tuhan. Ternyata hanya berkegiatan. Dan itu tentu saya analisa, saya amati sebagai pendeta ya saudara, yang telah mengalami jatuh bangun di dalam pelayanan, sudah melihat hal itu. Dan tentu saya bertobat. Terserah Anda mau percaya atau tidak. Saya jam 3 sudah di kaki Tuhan. Jam 2.45 saya sudah bangun. 2.45 bersih badan, jam 3 sudah di kaki Tuhan. Karena saya memacu untuk aku haus akan Tuhan. Jangan sampai aku terjebak dalam kegiatan rohani, kegiatan keagamaan, seperti yang dilakukan oleh gereja-gereja pada umumnya atau agama-agama pada umumnya, yang pada akhirnya hanya berkegiatan untuk mendapatkan perlindungan dari Tuhan, supaya dijaga oleh Tuhan, semua serba lancar. Oh, salah itu saudara. Lain kita ini saudara, kita haus akan Tuhan karena aku membutuhkan Dia, karena Dialah air kehidupanku, Dialah kebutuhanku, Dialah lebih dari oksigen, Dia lebih dari nafas hidupku, Dia lebih dari darah yang mengalir dalam tubuhku. Beda saudara dengan kegiatan keagamaan. Makanya banyak orang datang ke gereja tidak memiliki kehausan akan Tuhan. Dia tidak merasakan hadirat Allah. Dia tidak mungkin dapat merasakan sentuhan Tuhan di dalam jiwanya. Maka saya kasih tahu kepada saudara sekalian, untuk terbebas dari belenggu yang membuat orang tidak memiliki kehausan akan Tuhan, jelas dia harus melepaskan keinginan-keinginan daging. Ya. Karena itu adalah musuh Allah. Jadi yang paling pertama itu kedagingan-kedagingan itu atau hasrat yang berlebihan itu harus kita matikan. Nafsu, termasuk makan minum, libido, aduh itu saudara, itu yang membuat seseorang tidak bisa haus akan Tuhan. Orang tuh berani bayar harga berapapun, hanya soal kuliner. Dia bisa jalan jauh loh, dia korbankan waktu. Tapi untuk duduk di kaki Tuhan dia hitung 5 menit tumbang saudara. Gak sampai 10, jangankan 10 menit, 5 menit saudara bisa. Udah tertidur dia. Tapi kalau untuk kuliner, waduh saudara, dia buang uang, dia buang tenaga, dia buang waktu. Dia ajak teman-teman bareng. Walaupun jarak 100 kilo dia berani tempuh saudara. Hanya karena ini. Yang hanya 10 senti dari lidah ini saudara, setelah itu tidak terasa apa-apa.
Belenggu yang kedua, saudara, yang harus kita matikan supaya kita memiliki kehausan akan Tuhan, itu keinginan mata. Ya, keinginan mata. Juga ketiga itu keangkuhan hidup. Nah, kita harus terlepas dari semua itu. Kalau tidak, kita hanya menjadi pecandu rohani, tapi tidak memiliki kehausan akan Tuhan. Maka sudah tidak bisa merasakan hadirnya Tuhan di dalam doa, di dalam persekutuan, apalagi seperti ini. Ya, ayo teruslah kita berjuang sama-sama sampai memiliki kehausan akan Tuhan. Kalau seseorang telah memiliki kehausan akan Tuhan, dia tidak akan memiliki keinginan apapun kecuali Tuhan.